Guys, ini Raka. Dia kelas 2 SMA. Sekilas dia kelihatan seperti pelajar SMA biasa. Tapi kalau diperhatiin lebih jauh, ada yang beda. Wajahnya kuyu dan sering kelihatan murung. Pandangan matanya kosong, kayak orang lagi bengong. Terus emosinya juga bisa naik turun gak jelas. Kalau diajak ngobrol, bicaranya gak jelas dan sering kali gak nyambung. Setelah diselidiki, ternyata Raka adalah seorang pengguna narkoba. Nah, punya teman atau kenal seseorang yang mirip Raka nggak? Atau pernah kebayang nggak kalau Raka itu kita sendiri? Narkoba atau sering juga disebut nafza, singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Adalah istilah yang ngegambarin semua bahan atau senyawa yang bisa menyebabkan penurunan kesadaran dan bisa mengakibatkan ketergantungan kalau digunakan dengan tidak sesuai. Penyalahgunaan narkoba bisa membuat kita kecanduan, yang akhirnya bikin kita terus-terusan mengkonsumsi narkoba dengan jumlah makin banyak pula. Dampak kecanduan narkoba bakal dirasakan oleh otak kita, terutama otak bagian depan yang fungsinya mengatur gerakan, ucapan, perilaku, memori, emosi, dan kepribadian. Kita jadi nggak bisa berpikir jernih, gampang lupa, dan sulit berkonsentrasi. Emosi kita jadi nggak stabil, jadi gampang marah-marah atau ngamuk-ngamuk. Keluarga dan teman juga bisa jadi frustasi ngadepin kita yang kayak gini. Yang bikin serem, fungsi otak kita belum tentu bisa pulih lagi, walaupun kita udah berhenti menggunakan narkoba. Nah, sekarang bayangin kalau ini terjadi di masa pandemi kayak sekarang ini. Udah kesepian, depresi, dan stres gara-gara pandemi. Masih ditambah lagi depresi dan kesepian karena dijauhin teman dan keluarga. Kebayang gak sih kita ngajakin teman untuk mabar game online tapi gak ada yang mau? Bukan karena kita jago mainnya, tapi karena takut pas lagi asik main tiba-tiba kita ngegas gak jelas. Cuma gara-gara hal sepele, males kan? Bukan cuma itu, dampaknya ke tubuh kita juga bisa berbahaya loh. Beberapa hasil penelitian bilang kalau penyalahgunaan narkoba bisa berdampak pada penurunan kekebalan tubuh kita. Akibatnya, tubuh jadi lebih gampang terserang virus seperti virus corona yang lagi rame-ramenya sekarang ini. Makin serem kan? Nah, setelah tahu dampak negatif narkoba, terus gimana dong caranya supaya kita nggak kejerumus menyalahgunakan narkoba, terutama di masa pandemi seperti sekarang ini nih? Banyak teman-teman yang menggunakan narkoba gara-gara mereka kesepian dan gak punya teman. Jadi mereka gak punya teman curhat saat stres. Jadi hubungan pertemanan yang sehat itu penting banget buat ngebantu kita menghindari narkoba. Nah, di masa pandemi kayak sekarang ini, gimana kita bisa tetap menjaga hubungan dengan teman-teman kita padahal ketemu aja sulit? Ya banyak caranya, misalkan begitu selesai sekolah online jangan cabut dulu, tapi sempetin ngobrol sebentar sama teman-teman. Atau bisa juga ngajak teman-teman untuk main game online bareng sekelarnya, bikin PR atau tugas. Mabarnya yang sehat juga ya, misalnya dibatasin cuma maksimal 2 jam setiap hari, supaya otak kita juga bisa beristirahat, nggak ngeliatin gadget melulu. Tapi selain teman-teman sekolah, jangan lupa kita masih punya teman yang jaraknya nggak jauh dan bisa kita ajak ngobrol kapan aja, yaitu keluarga kita sendiri. Ingat, masa pandemi ini bisa bikin stres siapa aja, termasuk kakak, adik, atau orang tua kita. Nah, daripada stres sendiri-sendiri, kenapa nggak sekali-sekali kita ngobrol sama mereka sambil sekalian curhat, iya kan? Kadang-kadang ngobrolin masalah yang selama ini kita pendam sendiri dengan keluarga bisa bikin perasaan kita jadi lebih lega dan meringankan beban pikiran kita juga. Terus, kita juga mendingan cari kegiatan untuk ngisi waktu luang selama pandemi ini biar gak kebanyakan bengong dan akhirnya malah jadi bikin kita iseng nyoba-nyoba hal yang gak baik, termasuk nyoba-nyoba pakai narkoba. Banyak loh kegiatan yang bisa kita lakukan semasa pandemi ini, misalnya nekunin hobi baru seperti nyusun puzzle, main Rubik Cube, berkebun, menulis, dan banyak lagi. Atau belajar hal baru di internet, misalnya belajar main alat musik, belajar menggambar, belajar masak, dan lain-lain. Atau video call sama teman-teman untuk ngebahas konten terbaru dari YouTuber atau selebgram favorit. Atau bisa juga melakukan kegiatan religius, hati jadi tenang. Atau malah coba-coba bikin konten sendiri untuk diunggah ke akun medsos kita.
Misalnya bikin konten tutorial make up, masak, atau bikin kerajinan tangan, atau bikin konten nyanyi cover lagu pakai gitar. Lumayan kan, iseng-iseng, tapi kalau banyak yang nonton bisa menghasilkan juga. Atau coba deh keluar ke halaman depan rumah, terus coba lakuin olahraga ringan sambil menghirup udara luar. Pasti pikiran kamu jadi lebih segar dan suasana hati kamu jadi lebih positif. Nah, selain berusaha menghindari pengaruh narkoba kepada diri kita sendiri, kita juga bisa membantu teman-teman kita untuk menghindari penyalahgunaan narkoba. Istilah kerennya, kita bisa ikut jadi agen perubahan gitu. Banyak loh teman-teman yang terjebak kecanduan narkoba karena mereka menerima informasi yang salah tentang narkoba. Misalnya, ada yang mendapat info kalau narkoba bisa bikin badan kita jadi lebih bagus bentuknya. Atau ada juga info yang bilang kalau narkoba bisa membantu kita berkonsentrasi. Nah, kita bisa ngelakuin sesuatu untuk membantu teman kita itu dengan cara ikut nyebarin informasi dan edukasi yang benar tentang narkoba lewat akun medsos kita misalnya. Dengan begitu, kita membantu teman-teman kita untuk mengambil keputusan yang benar juga. Tapi yang paling penting, kita harus bisa menerima diri kita sendiri apa adanya. Salah satu alasan utama banyak teman-teman kita yang terjerumus menggunakan narkoba adalah karena mereka takut nggak diterima di lingkungan sosial atau takut nggak diakui oleh teman-teman. Kita harus bisa cinta sama diri kita sendiri, karena tiap manusia itu istimewa dan unik, dan kita nggak perlu penilaian orang lain untuk tahu seberapa istimewanya kita. Kita bisa jadi keren tanpa harus selalu ikut-ikutan orang lain kok. Jangan takut untuk bilang enggak sama teman-teman kita yang nawarin kita untuk pakai narkoba. Dan gak usah takut kehilangan teman gara-gara itu. Teman yang baik pasti akan ngedukung kita ngelakuin sesuatu yang baik juga. Percaya deh, yang bikin hidup jadi seru dan menyenangkan itu adalah sikap kita terhadap diri kita sendiri, bukan orang lain. Sikap kita yang menghargai diri sendiri sambil terus menjaga hubungan yang sehat dengan keluarga, teman-teman, dan orang-orang lain di sekitar kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, selamat datang dan selamat bergabung bersama kami SMK Unggulan Al-Kamal. Semoga kalian bersiap dan bersemangat belajar seperti saya ya. Dan semoga pandemi segera berakhir agar kita bisa bertatap muka. Sehat selalu. Perkenalkan, nama saya Fitri Handayani, sarjana seni pengampu mata pelajaran seni budaya kelas 10. Hari ini kita akan membahas materi MPLS mengenai bahaya narkoba pada generasi muda. Apa itu narkoba? Narkoba adalah narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangi rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan. Nah, efek dari narkoba ini ada beberapa macam. Yang dari narkotika menghilangkan nyeri atau rasa sakit, psikotropika adanya perubahan mental dan perilaku, dari zat adiktif zat yang dapat menimbulkan ketergantungan. Pembagian narkoba berdasarkan asalnya dibedakan menjadi 3. Yang pertama alami, yaitu tanpa adanya proses fermentasi, isolasi, atau proses produksi lainnya. Contohnya ada ganja, opium, daun koka, dan lain sebagainya. Yang kedua ada semi sintetis, yakni melalui proses ekstraksi dan isolasi. Contohnya ada morfin, heroin, dan kodein. Yang ketiga adalah sintetis, diproduksi secara sintesis. Contohnya amfetamin dan pentidin. Berdasarkan efek yang ditimbulkan, ada 3 macam
efek yang ditimbulkan dari narkoba. Yang pertama ada depresen, berfungsi mengurangi aktivitas, membuat pengguna menjadi tidur atau tidak sadar diri. Yang kedua adalah stimulan, berfungsi merangsang fungsi tubuh dan meningkatkan kegairahan kerja atau bersemangat secara berlebihan. Yang ketiga adalah halusinogen, menimbulkan efek halusinasi, dapat merubah perasaan dan pikiran. Selain itu, bahaya dari narkoba juga menimbulkan dehidrasi, halusinasi, menurunnya tingkat kesadaran, hingga kematian, bahkan mengganggu kualitas hidup setiap orang. Nah, ada beberapa jenis narkoba yang disalahgunakan. Yang pertama ada sabu, jamur, ekstasi, kokain, heroin, LSD, tembakau gorila, dan ganja. Nah, salah satu contohnya dampak dari ganja adalah daya ingatnya berkurang, keseimbangan dan koordinasi tubuh yang buruk, kehilangan kendali dan keseimbangan, kecemasan berlebihan dan timbul rasa panik, perubahan emosi atau perasaan secara mencolok, gelisah, ketakutan, halusinasi, apatis, dan depresi. Dan ganja ini termasuk narkotika golongan pertama. Yang kedua, contohnya adalah efek ekstasi. Ekstasi ini nama lainnya adalah MDMA, yang termasuk dari narkotika golongan pertama. Dan efek yang dihasilkan dari ekstasi salah satunya adalah stroke, kejang, dan sakit kepala. Kemudian ada lemah, kelelahan, tremor, berkeringat, kulit berminyak, wajah pucat, berhentinya proses regenerasi cabang-cabang saraf dan ujung sel-sel saraf, kehilangan daya ingat, bingung, masalah dalam perhatian, komplikasi pada pencernaan, malnutrisi, penurunan berat badan, dan tidak ingin makan. Nah, mengapa narkoba dilarang? Narkoba dilarang selain semua agama mengharamkan penyalahgunaan narkoba, pemerintah juga mengeluarkan kebijakan dan perundang-undangan yang mengatur tentang narkoba. Di antaranya UU nomor 3 tahun 2009 tentang narkotika, nomor 22 tahun 1997 tentang narkotika, nomor 5 tahun 1997 tentang psikotropika. Selain itu, narkoba juga menghancurkan tujuan hidup dan masa depan. Nah, mengapa narkoba dihindari? Karena dapat merugikan bagi si pemakai dan orang lain. Yang pertama, terhadap pribadi dan individu. Kedua, terhadap keluarga, masyarakat, dan bangsa maupun negara. Nah, untuk apa sih narkoba boleh dipakai? Yang jelas, narkoba boleh dipakai untuk kepentingan medis, misalnya operasi. Selain itu, narkoba boleh dipakai untuk kepentingan ilmu pengetahuan seperti laboratorium. Demikian materi yang saya sampaikan untuk hari ini. Pesan saya, sebagai generasi muda sangat rentan terjerat narkoba, maka berpeganglah pada kekuatan iman, Islam, dan ihsan. Pilih jalan hidup yang benar, tentukan cita-cita, fokus pada apa yang ingin digapai, pilih pergaulan positif, dan sadari kalau narkoba itu merusak segala-galanya, termasuk masa depan kita semua. Sehat selalu, dan semoga pandemi ini segera berakhir dan kita bisa melaksanakan proses belajar mengajar secara tatap muka. Katakan tidak pada narkoba. SMK bisa. Generasi milenial hebat.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.